Halo teman-teman, balik lagi sama gua Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini teman-teman gua akan masuk ke saham series lagi teman-teman ya. Kenapa? Karena gua udah ngerasa gua udah cukup lama nggak bikin konten tentang saham. Dan pada kesempatan kali ini gua akan ngasih kalian satu sistem trading untuk di saham ya, yang sangat-sangat bisa kepake dan efektif banget di masa-masa yang tidak menentu seperti sekarang ini gitu ya. Seperti yang kalian tahu teman-teman ya, di dunia financial market, terutama di stock market atau di saham, itu banyak investor atau trader yang agak-agak takut gitu ya, karena mengingat banyak isu-isu yang beredar tentang yang namanya 2023 resesi teman-teman ya, seperti itu. Dan memang kalau misalnya kondisinya seperti ini, itu akan cukup beresiko kalau misalnya kita melakukan investasi dengan jangka yang panjang. Kenapa? Alasannya karena let's say seperti ini, kalian menginvest di akhir tahun 2022 ini untuk target jangka panjang gitu ya, dan ternyata benar-benar 2023 resesi dan langsung harganya marketnya itu dihajar ke bawah gitu ya, dengan minus yang mungkin kalau misalnya kalian lihat histori dari resesi sebelumnya itu bisa mencapai bahkan sampai 30-50% ya koreksinya seperti itu. Dan itu memang kalau misalnya kita lihat ya, pasti nanti kalau misalnya pemilihan sahamnya bagus, saham kalian tuh akan terrecovery gitu ya. Cuman itu kan akan buang waktu ya teman-teman ya. Kenapa nggak kita siasati cara trading kita supaya kita bisa terhindar dari hal tersebut, tetapi kita juga masih dapat cuan ya. Nah, salah satunya teman-teman ya, caranya itu adalah kita mengganti style trading kita menjadi short term trader ya, atau kita ibaratnya bukannya melakukan investasi tapi kita berdagang atau trading seperti itu. Nah, sekarang perkaranya kalau trading itu sudah sudah mendapat pandangan yang jelek nih buat teman-teman semua nih yang melakukan trading di saham. Kenapa? Karena seringkali teman-teman yang melakukan trading itu kebanyakan loss ya. Itu memang fakta teman-teman ya, tetapi bukan berarti hal tersebut membuat trading itu menjadi sesuatu yang jelek ya. Kenapa? Karena banyak di luaran sana orang-orang yang melakukan trading ini juga dapat cuan gitu ya. Walaupun di sosial media ya, kemudian di internet dan segala macam banyak pro kontra nih ya, atau banyak yang saling menjagokan lah. Ini lebih mending lah investasi. Tempatnya duit itu diinvestasi. Kalian bakal dapat duit banyak kalau misalnya kalian diemin duit itu di waktu yang lama gitu. Sedangkan ada juga siapa bilang, kalau di sisi tradernya ya, siapa bilang ada kok ya trading itu yang cuman makan 1%, 2%, ibaratnya kita makan receh seperti itu, tapi lama-lama dikit-dikit dikumpulin jadi bukit gitu loh. Banyak pro kontranya ya. Tapi terlepas di luar itu, mari kita sadari sesuatu bahwa apapun yang kalian lakukan, yang penting cuannya gitu ya. Terserah gitu ya. Jadi sekarang itu bukannya zaman dimana kalian itu ngadu ego namanya, tetapi kalian pikir aja pakai logika ya. Mau pakai cara apapun ya, kalau kalian mau pakai tebak kancing pun atau pakai koin pun, selama itu kalian bisa konsisten ya udah, itu silahkan aja digunakan, sah-sah aja kayak gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, gue mau sharing sedikit ya, tentang satu sistem trading yang mana nih trading sistemnya itu sangat-sangat simple, dan ini tuh bisa dipakai untuk short term trade di saham ya, terutama di saham-saham second liner ya, di saham-saham second liner. Kenapa ya? Sekali lagi, kalau misalnya di masa resesi ya, dan biasanya yang jatuh itu atau yang tumbang itu saham-saham yang blue chip justru, itu maka yang akan perform atau yang akan tampil biasanya saham-saham second liner atau bahkan yang third liner kayak gitu ya. Itu yang saya perhatikan sebelumnya. Nah, tetapi kita tidak bisa sembarangan ya. Makanya kita memfilternya, kita bisa masuk ke saham yang mana itu dengan sistem trading yang saya akan sharing seperti sekarang ini. Sistem trading ini sekali lagi ini menggunakan hanya pertama kalian harus tahu yang namanya structure ya, atau sesimpel support dan resistance. Dan yang kedua, saya akan menggunakan bantuan yang namanya volume ini aja ya, seperti itu. Di sini saya akan contohkan teman-temannya di saham Bumi ya, contohnya Bumi. Nanti saya akan bahas lagi di saham second liner lagi yang lain ya, supaya kalian bisa jelas juga ya. Rulesnya begini teman-teman ya, untuk trading sistemnya rulesnya begini. Yang pertama, kalian harus menentukan structure high ya teman-teman ya, structure high yang terbentuk. Oke, structure high yang terbentuk ya. Di sini saya kasih contoh ya. Yang namanya structure high seperti apa? Structure high itu adalah swing high yang terbentuk ya teman-teman. Di sini ada satu structure high, kalau misalnya kalian perhatiin ya.
Kebetulan ini structure high-nya nggak cuma swing yang di sini, tapi juga ada swing yang di sebelah sini. Jadi saya garisin ini. Ini structure high yang pertama. Kemudian ada structure high yang berikutnya itu ada di level yang sebelah sini. Kalau kalian perhatiin, kemudian structure high berikutnya ada di sebelah sini, ya. Kemudian structure high berikutnya lagi itu ada yang di sebelah sini juga ada, ya. Tapi ini karena dekat, jadi saya skip. Saya ambil yang paling atas saja langsung structure high-nya. Seperti itu. Dan kemudian di bawahnya lagi ketika dia koreksi, ya, kita garisin lagi structure high yang terbentuknya, ya, seperti ini. Oke. Nah, kita sudah mendefinisikan structure high dari masing-masing periode lah, seperti itu, ya. Kemudian itu syarat pertama, kalian harus mendefinisikan structure high ini. Yang kedua, kalian perhatikan candle yang melakukan breakout. Oke, jadi contohnya, ya, di sini dia candle melakukan breakout itu adalah di candle yang sebelah sini, ya. Kenapa di candle yang sebelah sini saya kotakin, ya, candlenya yang sebelah sini? Nah, kenapa di candle yang saya kotakin? Karena kalau misalnya kalian mau konfirmasi atau kalian pengen yakin bahwa itu benar-benar breakout, itu adalah yang kalian lihat harus close-nya, ya. Bukan yang namanya high low-nya atau kaki-kaki kecilnya, kaki-kaki lidinya itu, bukan, ya, tapi yang kalian perhatikan tuh harus candle close-nya, ya. Nah, sedangkan candle close yang sudah benar-benar close di atas garis ini adalah candle yang saya kotakin, seperti itu. Oke? Nah, itu langkah kedua, ya. Nah, kemudian langkah terakhir, langkah ketiga, kalian harus mengkonfirmasi untuk menentukan kalian boleh entry apa enggak. Itu adalah kalian mengkonfirmasi dengan volumenya. Jadi kalian lihat, begitu kalian tahu candle di sini, terus kalian tinggal tarik aja ke bawah, kalian lihat ternyata candle volumenya yang ini, ya, yang ada di tanda crosshair ini, teman-teman, ya. Terus yang kalian perhatiin, apa kalian bandingkan dengan volume candle sebelumnya, oke? Kalau misalnya candle volume sebelumnya itu lebih rendah atau alias volume yang terjadi sekarang itu mengalami kenaikan, ya, berarti breakout ini kemungkinan besar valid, ya. Valid itu maksudnya apa? Maksudnya probabilitas untuk melakukan false break itu akan menjadi lebih kecil, oke? Sehingga itu menjadi satu opportunity buat kita untuk entry, ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah terkonfirmasi seperti ini, ingat ya, harus close. Kalian bisa entry di close-nya ini, ya. Kemudian untuk peletakan stop loss-nya bagaimana? Gampang banget, ya. Stop loss-nya itu kalian taruh di bawah candle yang menjadi breakout-nya, yang melakukan breakout, seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya saya perbesar di sini, nah ini saya cuma taruh di bawah candle ini aja, saya kasih jarak sedikit aja, ya, untuk supaya menghindari loss motion atau menghindari yang namanya liquidity, seperti itu. Oke. Nah, udah stop lossnya di sini, jadi jelas, ya. Dan untuk TP-nya bagaimana? Untuk TP-nya, ya, kalian tinggal set risk reward ratio 1/1,5, ya. 1/1,5, ya. Kenapa 1/1,5? Karena rules utama dalam risk reward ratio di dalam trading itu rewards-nya itu harus lebih besar daripada risk, ya. Dan kenapa, Bang, kalau gitu kenapa nggak pakai 1/2, nggak pakai 1/3? Ya, perlu diingat, ya, semakin besar risk reward ratio-nya, let's say kalian pakai 1/2, 1/3, itu akan lebih kecil dia punya sukses rate-nya, ya. Maksud sukses rate itu adalah kalian bakal kena TP-nya tuh akan jauh lebih kecil, ya, seperti itu. Jadi misalnya gini, di sini saya pakai 1/1,5, terus dibandingkan kalian pakai 1/3 gitu, ya, misalnya. Yang 1/1,5 dari 10 kali trade mungkin kalian akan sukses 7 kali, ya, misalnya seperti itu. Jadi 70%. Sedangkan kalau kalian pakai 1/3 itu kemungkinan kalian akan sukses di lebih kecil, ya. Jadi dalam 10 kali trade mungkin cuma 4 kali, ya, atau 40%. Seperti itu. Tetapi kalian harus tahu juga kalau misalnya walaupun seperti itu mungkin hasil akhirnya bisa jadi yang lebih besar yang 1/3. Kenapa? Karena potensi rewards kalian itu kan TP-nya akan lebih jauh gitu. Jadi persenannya itu lebih tinggi, ya. Nah, kalau saya di kondisi seperti ini saya menggunakan 1/1,5. Kenapa? Karena menurut saya 1/1,5 itu merupakan sweet spot untuk trading, ya. Kalian tidak butuh win rate atau success rate itu yang begitu besar, ya. Jadi kalian nggak butuh nih sistem trading yang sampai win rate-nya itu 80% ke atas, itu nggak butuh. Kalian cukup pakai yang 65% aja itu sudah works, ya, untuk jangka panjangnya atau untuk sustainability-nya itu sudah cocok gitu, ya, sudah bagus. So ini yang bisa kalian lihat sendiri, ya. Ketika kalian entry, dia memang tidak langsung jalan ke atas tapi dia koreksi.
namun koreksinya itu tidak melebihi badannya dia ya. Range-nya si candle ini dia tidak melebihi, berarti ini terkonfirmasi dan dia malah breakout ke atas dan kena TP-nya seperti itu ya. Dan kemudian ya, ini berarti kalau sudah kena TP, udah kita tinggal nyari structure high berikutnya ya. Jadi kita harus menunggu ya, jadi harus sabar. Jadi kita tunggu dia terbentuk structure berikutnya ya. Kemudian kita perhatikan lagi pada saat breakout ya ke atas. Nah, di sini candle breakout-nya tuh ada yang di sebelah sini, saya kotakin lagi. Ya, seperti ini candle breakout-nya. Saya tinggal lihat lagi dia breakout di sini. Oke, saya tinggal tarik ke bawah, lihat volumenya. Oke, ternyata volumenya ini lebih gede dari volume sebelumnya. So, saya bisa entry lagi di sebelah sini. Ya, di close-nya, ingat ya. Stop loss-nya seperti biasa di bawah candle ini dan TP-nya 1/1,5 ya. 1/1,5 seperti ini kurang lebih ya, seperti itu. Nah, ini kalian perhatiin ya teman-teman ya, seperti ini. Dan dia ternyata begitu kalian entry, dia sempat naik nih sampai 70% ya, sampai nggak nyampe ke tarik TP kita, tapi dia ditarik ke bawah. Nah, pada saat di retrace lagi, ingat dia tidak bisa, susah banget untuk tembus di bawah sini, dan dia malah naik ke atas dan dia berhenti pas di TP kita, terus dia koreksi lagi seperti itu. Oke. Nah, kemudian berikutnya ya, begitu dia sudah terbentuk lagi, ingat teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau ngambil ini sebagai entryan, ini juga bisa sebenarnya jadi swing lagi ya di sini ya. Kalian mau ambil di sini jadi swing lagi, itu bisa juga sebenarnya. Tinggal lihat aja begitu dia breakout ke atas, kalian perhatiin. Nah, breakoutnya ke atas gini gimana nih, boleh nggak di entry? Nah, kalau misalnya kasus seperti ini ya, ini saya kasih lihat dia breakout kan ya seperti ini. Terus kalian lihat candlenya, oke, candlenya di sini. Terus kalian sebelah kirinya, oh ternyata volumenya mengalami penurunan nih, ya tidak naik, dia mengalami penurunan. Jadi saya tidak mau entry di sini, kayak gitu, tidak boleh entry tepatnya, ya di sini, gitu loh. Dan kemudian dia ke atas lagi, dia koreksi membentuk swing high structure berikutnya. Ternyata harganya tidak melampaui garis ini. Dan kalau misalnya kayak gitu gimana? Ya udah, kita nggak boleh entry ya, karena di saham itu kita tidak bisa dua arah ya, kita cuma bisa satu arah, yaitu buy doang ya, sehingga kita perhatiinnya cuma structure high-nya doang kayak gitu. Ya udah, kita tinggal naik, tinggal tunggu aja dia sampai break ke sini. Ternyata dia tidak break, tetapi dia bikin structure baru di sebelah sini ya. Dia bikin high baru di sebelah sini. Ya kalau misalnya saya garisin di sebelah sini. Sehingga untuk bumi ini nextnya teman-teman ya, yang bisa kalian lakukan adalah menunggu sampai bumi melakukan breakout ya, dan close di atas ini, garis ini, dan kalian tinggal compare, kalian tinggal lihat apakah volumenya itu lebih besar daripada volume sebelumnya. Seperti itu. Oke? Nah, ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh lagi teman-teman di di emiten lain ya, yang bisa kalian jadikan acuan juga. Misalnya Elsa gitu ya, atau apapun lah, sebenarnya apapun yang second liner atau yang third liner kayak gitu ya. Nah, di sini juga sama ya, di Elsa ini kalian tinggal bikin aja structure high-nya ya seperti ini. Terus ini ternyata dia bikin lower low dan bikin structure high di sebelah sini juga ya. Kemudian di sebelumnya ini ada structure high juga kan, pokoknya kalian gambarin aja structure high-nya seperti ini ya. Ya, ini contohnya saya kasih di sebelah sini. Pada saat dia breakout, volumenya jauh jelas ya lebih tinggi, kalian bisa entry di close-nya seperti ini. Kemudian stop loss-nya di bawah candle ini ya, risk reward 1/1,5 ya, seperti ini. Dia tetap bergejolak tapi tetap ujung-ujungnya kena TP kayak gitu ya. Kemudian dia naik di sini, belum sempat di break, di sini dia bikin high baru di sebelah sini. Nah, dia di breakout di candle yang ini, sekarang di structure yang sebelah sini. Dia di candle ini ya teman-teman ya. Nah, sebelah sini ya. Oke, di candle ini kita lihat candlenya. Ternyata pas kita turun, oh ternyata dari candle sebelumnya dia mengalami kenaikan volume. Ini bisa kita entry juga sebenarnya ya. Jadi seperti ini di close-nya. Stop loss di bawah ya, risk reward 1/1,5. Dan kita bisa lihat dia kena lagi teman-teman ya, seperti itu. Dan pada saat kena lagi di sini, dia ternyata berbarengan dengan breakout di sebelah sini ya, breakout di sebelah sini. Kita tinggal lihat lagi di candle yang sebelah sini, kita perhatiin ya. Ini karena candle breakoutnya tuh yang ini ya. Kita perhatiin pada saat kita lihat ternyata dia turun. Oke, oh dia naik lagi nih volumenya. Jadi di sini kita bisa entry juga di sebelah sini, stop lossnya digeser. Atau kalian bisa terusin nih yang tadi, kalau misalnya kalian belum exit, kalian bisa terusin. Nah seperti itu, terus kemudian kalian bisa set 1/1,5 kayak gitu ya. Nah ini kita tinggal tunggu aja apakah dia bisa koreksi ini bisa berhenti dan dia bisa lanjut terus, atau dia malah kena SL kayak gitu. Dan ingat teman-teman ya, sistem trading ini tidak 100%, dia cukup tetap ada probabilitas untuk dia kena SL-nya ya, tetapi
harusnya dengan cara seperti ini probabilitasnya sudah bisa lebih dari 60% ya. Nanti di video minggu depan gue akan kasih gamblang backtestnya tentang sistem yang gue pakai ini, dan minggu depan tuh backtestnya gue kasih di semua platform ya. Jadi kalau misalnya nggak cuma saham doang, kalian bisa coba di kripto ya, dan minggu depan gue akan coba untuk di forex juga teman-teman, dan gue kasih lihat kalian hasilnya tuh berapa persen probabilitasnya ya. Ya itu aja teman-teman ya untuk kalian. Semoga tips and trick ini bisa berguna buat teman-teman yang bingung untuk trading saham di masa-masa seperti ini, dan semoga ini bisa menjadi salah satu referensi kalian untuk kalian bisa trading di saham dengan kondisi market yang menghadapi resesi seperti ini ya. Ingat teman-teman, dalam menghadapi resesi seperti ini gue sarankan untuk trading di jangka pendek dulu sambil kita melihat sikon dan sambil kita mengumpulkan cash sedikit-sedikit ya, yang nantinya kalau misalnya dia benar-benar resesi, baru deh kalian keluarin tuh yang namanya fundamental kalian ya, nyari emiten yang bagus dengan harga diskon segala macam, terus kalian tumplekin di situ, silahkan monggo. Oke? Dan juga jangan lupa teman-teman ya, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, terus bantuin like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain, terus kalian juga bisa komen di bawah, kalian suka nggak sih dengan konten-konten saham seperti ini? Dan kalau misalnya kalian suka, kira-kira kalian mau gue bikinin konten seperti apa di saham ya? Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa gue jadiin konten video sehingga itu bisa membantu kalian dalam trading saham? Kalian bisa komen aja di bawah. Dan juga sekali lagi thank you teman-teman untuk yang sudah menyaksikan atau menonton video ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses. Bye-bye.